semangat. Shalom semuanya. Ayo dong bangkit berdiri. Ya, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini Tuhan, bisa beribadah, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami telah diberi kesehatan oleh Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah hati kami bisa berfokus padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranda, namun kasih setiamu
sekarang kita akan siapkan hati kita untuk datang berfokus pada Tuhan, lebih menyembah Tuhan lebih dalam lagi, lebih dengan sungguh-sungguh. Mari kita katakan kuasanya lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolong
Biarkan kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bukalah telinga kami Tuhan. Kami mau membuka hati Tuhan untuk-Mu Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan, agar kami bisa menerapkannya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik, tetap semangat untuk beribadat kepada Tuhan dalam situasi apapun. Pada sore hari ini saya akan membagikan tentang introspeksi diri. Sebelumnya kita akan baca di Matius 7 ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Perikop ini berbicara tentang hal menghakimi, tapi dalam perikop ini juga kita diajarkan untuk kita ini introspeksi diri ya, introspeksi diri. Introspeksi itu adalah mawas diri atau mengoreksi diri sendiri gitu ya. Apakah menilai diri sendiri, apakah saya ini melakukan hal yang benar, apakah saya ini sudah berlaku dengan benar dan lain sebagainya. Nah, introspeksi diri ini tidak mudah untuk dilakukan, seperti yang waktu lalu juga sempat saya singgung bahwa introspeksi diri itu harus dilakukan dengan sengaja, harus dilakukan dengan secara sengaja. Karena berbeda dengan menghakimi, kalau kita menghakimi orang lain, kita menjudge orang lain, orang ini salah, orang ini benar, orang ini mungkin orang ini jahat, orang ini baik, orang ini jujur, tidak jujur. Itu tanpa kita sadari bisa kita lakukan. Jadi tidak perlu dilakukan dengan sengaja. Tanpa sengaja pun kita bisa lakukan. Tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, itu seperti sesuatu yang sangat mudah untuk kita lakukan gitu kalau kita menghakimi orang lain. Tapi berbeda dengan introspeksi diri, kebalikannya, introspeksi diri justru membutuhkan kesadaran, justru
harus dilakukan dengan sengaja. Karena kalau tidak disengaja tidak akan pernah terjadi introspeksi diri itu. Nah, kalaupun kita ini sudah introspeksi diri, kita sudah dengan sengaja kita menyadari kita dengan sengaja mau menilai diri kita, mau melihat ke dalam diri kita, apakah kita ini sudah melakukan yang benar atau tidak. Itu pun tidak serta-merta kita langsung bisa menyadari, oh iya ternyata aku salah, oh iya ternyata ada yang kurang dalam diriku yang perlu diperbaiki, ada yang masih salah. Itu pun tidak semudah itu. Jadi introspeksi itu sendiri harus dilakukan dengan sengaja, tidak mudah, artinya butuh effort ya, butuh kesadaran. Dan ketika sudah introspeksi diri pun tidak mudah untuk kita ini mencari apa yang salah dalam diri kita. Tidak mudah untuk kita menyadari bahwa oh iya ternyata ada yang salah, ternyata ada yang perlu diperbaiki dari diri kita. Jadi selain introspeksi itu sendiri sulit untuk dilakukan, menyadari kesalahan diri itu juga lebih sulit lagi. Karena manusia itu secara ego ya, secara manusiawi itu punya punya pertahanan diri yang membuat orang itu menjadi merasa paling benar. Membuat orang itu merasa bahwa dirinya yang benar. Kalau kita mungkin berselisih paham dengan orang lain, kalau kita mungkin ada masalah dengan orang lain, kita ada berbeda pendapat, secara manusiawi ya, dengan otomatis kita merasa, oh aku yang benar, dia yang salah, aku yang benar, dia yang salah. Jadi secara manusiawi kita ini merasa diri kita yang paling benar. Kita ini merasa bahwa yang kita lakukan ini yang benar, karena kita melakukan sesuatu itu kan pasti ada alasannya ya. Kita melakukan sesuatu itu ada dasarnya, dan tentu kalau kita tahu kita itu melakukan sesuatu yang salah, seharusnya kita tidak melakukannya. Jadi biasanya orang berbuat sesuatu itu karena merasa dirinya benar. Dia melakukan sesuatu itu karena merasa hal itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sehingga ketika mengintrospeksi diri, menilai diri sendiri, itu perlu perlu kesadaran, perlu kerendahan hati untuk bisa menyadari, oh iya ternyata aku salah, ternyata yang selama ini saya pikirkan itu salah, ternyata yang saya omongkan kepada orang lain itu salah. Jadi butuh usaha yang besar, butuh usaha yang keras supaya kita ini bisa mengintrospeksi diri sendiri dan kita menyadari kesalahan itu gitu. Apalagi kalau orang semakin dewasa, kalau kalian sekarang di usia remaja, usia di mana kalian mencari jati diri, kalian mencari sesuatu itu yang benar itu seperti apa. Justru di tahap inilah yang penting untuk kalian melakukan introspeksi. Karena ketika semakin dewasa, semakin bertambah usia, semakin tua, orang itu biasanya punya pandangan sendiri dalam dirinya kayak sudah yang dianggap benar seperti ini, sehingga tidak bisa lagi diubah. Jadi kalau di usia kalian saat ini di mana pandangan kalian, pemikiran kalian itu masih bisa diubah, banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak minta tuntunan Tuhan, minta Roh Kudus untuk mengoreksi diri kita gitu. Apakah yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu sudah benar atau tidak. Karena semakin kita dewasa, semakin kita tua, orang itu semakin sulit berubah. Apalagi kalau sudah menjadi karakter yang akan sangat sulit untuk diubah. Jadi di usia-usia yang ketika kalian ini masih bisa banyak pandangan kalian yang berubah, banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak mengoreksi diri sendiri, apakah yang kita lakukan itu benar atau salah. Tentunya kita tidak bisa dengan diri kita sendiri. Tentunya butuh Roh Kudus, butuh tuntunan Tuhan, butuh pimpinan Roh Kudus supaya kita ini tahu apa yang benar, apa yang salah. Karena kalau dengan diri sendiri, kita lakukan dengan diri kita sendiri, sulit untuk kita bisa menyadari, sulit untuk diri kita ini mau mengakui bahwa kita salah gitu. Jadi karena kita anggap diri kita sendiri yang paling benar. Jadi butuh Roh Kudus yang bisa menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Karena kita tidak bisa dengan diri kita sendiri kita menyadari, ya bisa sih, cuman kalau dengan Roh Kudus kita akan dibuka ya, Tuhan itu akan membuka apa yang masih keliru dalam diri kita, apa pandangan-pandangan kita yang masih salah, apa perkataan-perkataan kita yang ternyata menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Nah, selama kita hidup itu tidak akan pernah berhenti untuk kita ini introspeksi diri. Artinya mengoreksi diri sendiri itu terus terjadi sampai kapanpun kita hidup. Karena kita hidup tidak akan bisa 100% tanpa melakukan kesalahan, itu tidak akan pernah. Jadi introspeksi diri itu proses yang terjadi, yang seharusnya terjadi itu setiap hari, setiap waktu, bahkan ya ketika kita makan sesuatu. Nanti akan saya bahas kapan kita harus introspeksi diri, tapi yang pasti
introspeksi itu tidak pernah berhenti. Artinya tidak boleh berhenti, tidak boleh berhenti. Kalau nanti kalau sudah dewasa, sudah selesai introspeksi diri karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah, tidak begitu. Orang sampai akhir hidupnya ya, sampai harus terus introspeksi diri. Karena begitu kita ini berhenti mengoreksi diri kita sendiri, kita tidak akan pernah menyadari kita ini melakukan kesalahan atau enggak. Kita tidak akan pernah menyadari apakah kita ini melenceng dari jalan Tuhan atau tidak. Padahal ada panggilan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tuhan mau kita seperti apa? Tuhan mau kita ini menjadi orang yang seperti apa? Ada panggilan Tuhan dalam diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi berbeda-beda, dan supaya kita mencapai apa yang mau Tuhan mau itu, supaya kita ini bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau, tentunya butuh introspeksi, butuh untuk terus mengoreksi diri karena kita tidak pernah lepas dari kesalahan. Melakukan kesalahan itu sesuatu yang manusiawi, tapi bagaimana setelah itu yang menjadi yang menjadi lebih penting gitu. Apakah kita bertobat? Apakah kita justru merasa diri paling benar sehingga tidak mau mengoreksi diri sendiri? Jadi ketika kita tahu bahwa kita ini salah, kita melakukan kesalahan, langkah selanjutnya itu yang lebih penting. Apakah kita mau bertobat, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, atau kita justru terus melakukan sesuatu yang kita anggap benar itu. Jadi introspeksi itu terus terjadi dalam hidup kita, harusnya tidak pernah berhenti sampai berapapun usia kita gitu ya. Bahkan dimulai dari sedini mungkin kita tahu bahwa kita ini harus mengoreksi diri sendiri, itu perlu untuk kita lakukan. Nah, apa yang kita anggap benar ya, apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar bagi orang lain. Jadi seperti yang saya katakan, orang semakin dewasa itu semakin punya pandangan, oh yang benar itu begini, yang benar itu begini. Padahal menurut orang lain itu belum tentu benar gitu. Jadi perlu kita tahu bahwa setiap orang itu punya pandangannya sendiri-sendiri, setiap orang itu punya pemikirannya sendiri-sendiri yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Justru hal inilah yang membuat antar manusia, antar orang itu terjadi konflik, terjadi masalah. Itu kan karena perbedaan ya, karena perbedaan pendapat, karena perbedaan cara pikir, perbedaan pandangan akan sesuatu, itu menyebabkan perselisihan, menyebabkan masalah antara orang yang satu dengan yang lainnya. Yang perlu kita sadari bahwa setiap orang itu punya pandangannya masing-masing. Yang kita anggap benar itu belum tentu benar bagi orang lain. Jadi makanya perlu untuk introspeksi, karena jangan-jangan apa yang kita anggap benar itu salah. Jangan-jangan apa yang kita sama ini kita anggap benar, sama yang kita lakukan kita anggap benar, ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ternyata bagi orang lain itu sesuatu yang salah. Gitu. Jadi setiap orang itu punya pandangannya masing-masing, punya apa yang dianggap benar itu masing-masing, berbeda satu orang dengan yang lainnya. Gitu. Jadi makanya perlu untuk kita ini menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan orang lain, belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Kalaupun benar ya, kalaupun yang kita lakukan benar, itu pun belum tentu orangnya bisa terima. Makanya kita harus introspeksi bagaimana cara kita membawa diri, bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain, supaya apa yang kita anggap benar ini bisa diterima oleh orang lain, apa yang kita lakukan ini bisa diterima oleh orang lain. Karena Tuhan panggil kita, Tuhan memakai kehidupan kita ini supaya jadi berkat buat orang lain. Gitu. Jangan kita egois dengan diri kita sendiri. Ketika kita anggap sesuatu itu benar, maka kita tidak mau merendahkan diri kita, merendahkan hati kita untuk kita ini mau dibentuk oleh Tuhan supaya bisa diterima oleh banyak orang, supaya orang lain itu terberkati dengan hidup kita. Jadi kita tidak bisa egois dengan hidup kita sendiri. Oh, yang aku anggap benar begini, ya sudah, kalau orang tidak mau terima ya sudah, tidak seperti itu. Kita perlu untuk bagaimana kehidupan kita ini menjadi berkat buat orang lain, supaya orang lain melihat bahwa kehidupan kita ini diberkati Tuhan, kehidupan kita ini memuliakan nama Tuhan. Jadi orang lain itu melihat kehidupan kita ini memuliakan nama Tuhan. Gitu. Kita hidup tidak sekedar kita hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita juga hidup untuk memberkati orang lain. Nah, saya akan bahas kapan kita ini perlu mengintrospeksi diri kita. Yang pertama, ketika kita ini hendak menilai orang lain atau menghakimi orang lain. Seperti tadi saya sebutkan, menghakimi orang lain atau kita menilai orang lain itu tidak perlu dilakukan dengan sengaja. Kita tanpa sengaja pun kita bisa menilai orang lain. Kan kita lihat ada orang berbuat jahat, oh pasti orang itu jahat. Atau kita lihat orang lain yang kelihatannya beda, itu orang itu pembohong, itu tidak jujur, itu misalkan gitu. Itu sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa disengaja gitu. Kita bisa lakukan dengan otomatis. Kita lihat orang, bahkan kalau kita ketemu orang baru nih ya, kita ketemu orang baru, orangnya tidak kita kenal, ketemu orang baru, pasti secara sengaja itu ada dalam diri kita tuh menjudge orang lain. Jadi, orang ini kok sombong kayaknya ya, nah misalkan gitu. Jadi menilai orang lain itu tidak perlu disengaja. Nah, ketika kita perlu introspeksi itu ketika kita
Kalau kita sudah tahu kita ternyata menghakimi orang lain, cepat-cepat kita lihat diri kita. Apakah kita ini sudah cukup baik kalau kita ini berani menilai orang lain. Kita tahu bahwa menghakimi orang itu bukan bagian kita, tapi bagian Tuhan. Jadi ketika kita ini secara tidak sengaja ya menilai orang lain, kita ada dalam pikiran kita ini menilai orang lain, oh, orang itu kok gini ya, kok jahat ya, pasti dia tuh gini. Cepat-cepat ya diri kita. Apakah diri kita ini apakah diri kita ini sudah baik kalau sampai kita ini bisa menilai orang lain. Padahal diri kita ini tidak cukup baik juga dibandingkan dengan orang lain. Kita tidak pernah tahu kehidupan orang itu seperti apa. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada orang itu ya, apa yang dialami orang-orang itu sehingga orang tersebut melakukan suatu tindakan yang membuat kita berpikir, oh dia ini orang yang jahat, dia ini orang yang tidak jujur, dia ini orang yang tidak bisa menghargai orang lain, misalkan begitu. Setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada latar belakangnya. Kenapa kok dia berbuat seperti itu? Bahkan bagaimana dia dididik di rumahnya, bagaimana dia diperlakukan dengan orang di sekitarnya, itu membentuk dia menjadi suatu pribadi yang kita tidak pernah bisa pahami karena kita tidak pernah ada di posisi mereka. Gitu. Jadi ketika kita menghakimi orang lain, jangan kita buru-buru menilai orang lain itu menilai orang lain itu jahat, menilai orang itu tidak baik, menilai orang itu mungkin tidak bisa menghargai orang lain. Misalkan kita harus lihat dalam diri kita sendiri gitu, sama seperti yang tadi di Matius 7 dikatakan, kita melihat selumbar di mata orang itu bisa kita ketahui, tapi balok di mata kita sendiri itu tidak bisa kita tahu, padahal ukurannya lebih besar, lebih dekat dengan kita gitu. Yang seharusnya bisa kita sadari lebih dulu, kita tidak bisa sadar. Kita menyadari hal kecil yang dilakukan oleh orang lain itu bisa kita tahu, padahal hal yang besar dalam diri kita tidak menyadari gitu. Jadi kita perlu untuk mengintrospeksi apakah ada balok di mata kita gitu, apakah ada sesuatu yang tidak benar dalam diri kita yang harus kita ubah gitu. Kalaupun kita ini sudah benar ya, kalaupun kita ini tidak pernah melakukan yang salah, kalaupun kita ini tidak pernah melakukan sesuatu yang yang buruk kepada orang lain sehingga membuat diri kita ini paling benar, misalkan ada orang seperti itu ya, misalkan ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, ada orang yang tidak pernah berbuat salah, dia pun tidak layak untuk menghakimi orang lain. Dia pun tidak punya hak, tidak seharusnya menghakimi orang lain, karena begitu dia menghakimi orang lain, ya dia sama aja bukan tidak sebaik itu. Karena ketika dia sudah mulai itu menghakimi orang lain, sifat yang awalnya dia itu tidak pernah melakukan kesalahan, akhirnya dia lakukan kesalahan juga gitu. Jadi menghakimi orang lain itu tidak ada satu orang pun yang layak melakukannya. Penghakiman itu hanya bagiannya Tuhan, bukan bagian kita gitu. Ketika kita melihat perbuatan orang lain yang mungkin menurut kita salah, yang menurut kita kok begini kok begitu, cukup kita tahu orang ini seperti ini, tapi jangan menghakimi dalam diri kita. Cukup kita punya pemahaman dalam diri kita, oh orang ini berbuat seperti ini, pasti ada alasannya, pasti ada latar belakangnya, kenapa kok dia berbuat seperti ini gitu. Bukan jadi bagian kita melihat dia menghakimi orang tersebut gitu. Karena diri kita sendiri pun pasti banyak kesalahan, pasti banyak hal-hal yang perlu diperbaiki gitu. Sehingga kita tidak layak untuk melihat orang lain, untuk menghakimi orang lain, membilang orang lain itu jahat atau baik, itu bukan bagian kita gitu. Karena pasti diri kita sendiri pun ada yang perlu diperbaiki. Kalaupun sudah tidak ada yang perlu diperbaiki, ketika kita menghakimi orang lain, ya justru sifat itu yang perlu kita perbaiki. Ketika kita mulai menghakimi orang lain, itu yang perlu diperbaiki gitu. Nah, terus yang kedua, kapan kita harus introspeksi? Ketika kita ditegur atau dinasihati. Tuhan tuh bisa pakai siapapun untuk berbicara kepada kita. Tuhan itu bisa pakai orang siapapun untuk menegur kesalahan-kesalahan kita. Tidak terkecuali Tuhan bisa pakai orang di sekitar kita, bahkan mungkin orang yang tidak kita duga bisa menegur kita, bisa menasihati kita. Itu bisa Tuhan pakai gitu, untuk membentuk kita. Jadi ketika kita ini mendapat teguran, ketika kita ini dinasihati oleh orang, pakai kesempatan itu bukan untuk marah, bukan untuk merasa kok disalah-salahkan, bukan seperti itu. Pakai kesempatan itu untuk kita melihat diri kita. Apa yang benar saya ini seperti itu gitu. Apakah benar saya ini perlu berubah seperti yang dinasihatkan orang itu? Kita perlu berubah seperti apa yang ditegur oleh orang tersebut gitu. Jadi ketika kita mendapat teguran, ketika kita dinasihati oleh orang, pakai kesempatan itu untuk kita melihat diri kita. Oh, jangan-jangan memang ada yang salah, jangan-jangan memang ada yang harus diperbaiki sehingga orang lain sampai menegur kita gitu. Dan itu bisa Tuhan pakai, bisa Tuhan bisa menjadi alatnya Tuhan untuk berbicara kepada kita gitu. Jadi jangan keraskan hati kita ketika kita mendapat teguran, ketika kita dapat nasihat, mau itu dari teman, dari orang tua, dari guru, dari kakak, dari saudara, dari siapapun orang yang berbicara kepada kita. Pakai kesempatan itu untuk kita melihat diri kita, apakah kita ini melakukan kesalahan atau enggak, apakah kita ini
ada sesuatu yang perlu kita ubah, ada sesuatu yang belum berkenan di hadapan Tuhan gitu. Jadi introspeksi perlu kita lakukan agar kita nih bisa menjadi lebih baik, karena teguran-teguran itu tentunya dimaksudkan supaya kita berubah jadi lebih baik. Terus yang ketiga, kenapa kok kapan kita perlu introspeksi, itu ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, atau ketika kita ini mendapat masalah, atau ketika orang memperlakukan kita dengan tidak baik. Jadi kalau yang kedua itu kan kita ditegur oleh orang. Yang kalau ketiga ini orang lain berlaku tidak baik kepada kita gitu. Orang lain berlaku tidak baik, atau kita mengalami masalah, kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita, bersinggungan dengan orang lain, atau kita mendapatkan masalah yang mungkin bagi kita kok berat masalah ini harus aku hadapi, misalkan begitu ya. Nah, pakai kesempatan itu untuk kita introspeksi. Apakah setiap masalah yang timbul, apakah perilaku orang lain kepada kita yang tidak sesuai, yang menyakiti kita, itu jangan-jangan karena kita gitu, jangan-jangan karena kita yang salah, jangan-jangan karena kita yang memang menyebabkan orang itu berbuat seperti itu kepada kita. Jadi perlu introspeksi, menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu mungkin aja berdampak dengan apa yang terjadi pada diri kita gitu. Jadi kalau kita ini berbuat tidak baik, kalau kita ini sering menyakiti orang lain, ya jadi hal yang wajar kalau orang lain juga menyakiti kita gitu. Kalau kita ini berbuat tidak jujur, kalau kita ini berbuat ya misalkan berbohong atau lain sebagainya, ya mungkin wajar aja kalau kita mengalami masalah karena hal itu gitu. Kadang mengalami banyak masalah, kita banyak menerima akibat dari apa yang kita lakukan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang mau itu perbuatan yang masalah atau sesuatu yang baik, itu akibat dari sesuatu yang kita lakukan gitu. Atau memang mungkin aja ada hal-hal yang di luar kendali kita, tapi sebagian besar apa yang terjadi dalam diri kita itu ya karena perbuatan kita itu, karena apa yang kita lakukan, mau itu baik mau itu buruk, imbas dari apa yang kita lakukan. Makanya ketika kita mungkin mengalami sesuatu yang bagi kita kok ini situasi yang tidak mengenakan, kok bagi kita situasi yang kok harus kita alami, kok orang itu jahat sama aku, kok orang itu begini, pakai kesempatan itu kita introspeksi. Apakah jangan-jangan gitu ya, segala sesuatunya itu terjadi memang karena kesalahan kita sendiri. Kita perlu melihat dalam diri kita, perkataan apa yang kita ucapkan yang mungkin menyakiti orang lain, perbuatan apa yang kita lakukan kok orang lain mungkin akan yang mungkin menyebabkan orang lain tersakiti, atau perbuatan apa yang tidak baik yang aku lakukan yang belum benar, yang mungkin menimbulkan masalah-masalah yang terjadi dalam diri kita. Jadi perlu untuk kita mengintrospeksi diri kita mengenai hal-hal apa yang terjadi dalam diri kita itu jangan-jangan bersumber dari diri kita sendiri. Jangan-jangan akar permasalahannya itu karena diri kita sendiri. Nah, terus yang berikutnya, mengapa ya? Kenapa kok kita ini perlu introspeksi? Kalau yang tadi, kapan kita perlu introspeksi? Sekarang mengapa? Alasannya kenapa sih kok kita ini perlu introspeksi diri gitu? Yang pertama, introspeksi itu bentuk kita ini mau diproses, bentuk kita mau dibentuk oleh Tuhan. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kapan kita perlu introspeksi itu kan ketika kita ditegur gitu ya. Dan introspeksi itu membuat kita ini menjadi mudah dibentuk, menjadikan kita ini mudah dibentuk seperti apa yang Tuhan mau. Makanya introspeksi itu tidak bisa dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita butuh Roh Kudus. Karena ketika kita mengintrospeksi dan kita menyadari kesalahan kita, Tuhan yang akan memampukan kita untuk berubah. Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita ini menyadari kesalahan dan kita mau berubah. Gitu. Jadi kalau kita tidak pernah introspeksi diri, kita tidak pernah melihat ke dalam diri kita tidak pernah mengoreksi diri kita sendiri, Tuhan tidak ada kesempatan untuk membentuk kita. Ya. Tuhan tidak ada kesempatan untuk mengubah kita menjadi seperti apa yang dimaui oleh Tuhan. Karena kalau kita berhenti sampai di sini, mungkin sekarang ini bukan kondisi yang Tuhan mau dalam diri kita. Ya. Keadaan kita saat ini mungkin aja belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ya, kita harus introspeksi, kita harus menyadari apa yang perlu diubah, apa yang perlu diperbaiki gitu, supaya kita menjadi seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Perlu introspeksi, perlu menyadari diri bahwa masih ada yang perlu diperbaiki, masih ada yang perlu dibenahi, masih ada yang perlu diperbaiki, sehingga ketika kita introspeksi, Tuhan ada kesempatan untuk mengubah kita, untuk menyadarkan kita akan kesalahan kita, dan pada akhirnya mengubah kita gitu. Kalau kita sendiri juga mengizinkan Tuhan untuk mengubah kita gitu. Jadi keputusan untuk berubah atau tidak itu bukan di tangannya Tuhan, tapi di tangan kita. Gitu. Kita mau berubah menjadi yang lebih baik, kita mau berubah menjadi memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, itu keputusan kita sendiri. Itu keputusan kita yang kalau kita mau untuk kita lakukan, Tuhan akan Tuhan pasti akan bantu gitu. Ketika kita ini mau berubah, mau bertobat akan kesalahan kita,
Roh Kudus yang mampukan kita. Karena secara daging mungkin kita lemah, secara keinginan daging kita ini ingin melakukan sesuatu yang selama ini kita anggap benar padahal salah. Sehingga Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang mampukan kita untuk kita ini bisa berubah. Kita tidak bisa dengan diri kita sendiri untuk kita ini menganggap diri yang paling benar. Terus kita coba buka di Amsal 3. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Di sini dikatakan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi jangan menganggap bahwa diri kita ini yang paling benar. Jangan kita sesekali kita ini menganggap bahwa diri kita ini yang paling benar. Karena ketika kita mulai berpikir seperti itu, di situ kita berhenti untuk dibentuk. Di situ Tuhan tidak ada kesempatan untuk membentuk kita ini. Jadi jangan pernah menganggap diri kita sendiri ini yang paling bijak atau yang paling benar. Karena ketika kita mulai merasa seperti itu, akan muncul kesombongan dalam diri kita, akan muncul dosa kesombongan yang akhirnya membuat kita tidak bisa dibentuk lagi. Akhirnya membuat kita ini menjadi orang yang tidak bisa dibentuk, sehingga apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu hanya menurut kemauan kita sendiri, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan Allah itu menentang orang yang congkak. Jadi ketika kita merasa benar, kita ada dosa kesombongan dalam diri kita, justru di situ Allah menentang kita gitu. Allah tidak suka dengan orang yang congkak gitu. Jadi jangan pernah merasa kita paling benar, terus koreksi diri kita, apakah ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, yang seharusnya pasti ada yang perlu kita untuk perbaiki. Karena ketika kita merasa bahwa sudah ada yang perlu diperbaiki, semuanya sudah baik, aku sudah melakukan yang benar, justru di situ letak kesombongan kita yang paling besar itu. Justru di situ letak kesalahan kita yang paling besar. Ketika kita sudah berhenti untuk kita berhenti untuk berkata bahwa aku masih perlu dibentuk, aku masih ada yang salah. Justru di situ kesalahan kita yang paling besar. Nah, yang berikutnya, mengapa kalau kita perlu introspeksi? Karena introspeksi itu menjaga kita supaya tetap rendah hati. Di ayat 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati ini sesuatu yang yang penting untuk kita punya dalam diri kita gitu. Introspeksi diri itu selain membutuhkan kerendahan hati, juga menjaga kita supaya tetap rendah hati. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, introspeksi itu kan perlu kesadaran, perlu usaha. Usahanya itu namanya kerendahan hati. Kita perlu kerendahan hati untuk kita menyadari bahwa aku ini belum benar, aku ini masih ada yang salah. Jadi kerendahan hati itu sendiri introspeksi itu sendiri butuh kerendahan hati, dan introspeksi itu sendiri menjaga kita supaya kita ini tetap rendah hati, supaya kita tidak sombong. Seperti tadi di poin yang pertama yang saya katakan, kalau kita berhenti untuk introspeksi akan muncul dosa kesombongan. Sebaliknya kalau kita ini terus mengoreksi diri kita ini terus melihat ke dalam diri kita akan itu membuat kita menjadi rendah hati, karena kita sadar bahwa kita ini tidak cukup baik. Kita sadar bahwa diri kita ini masih banyak kekurangan, diri kita ini masih banyak kesalahan yang perlu diubah, sehingga kita seperti tidak ada kesempatan untuk sombong, karena kita tahu bahwa aku ini masih belum baik. Tapi bukan berarti minder ya, lain sama minder. Kalau minder itu kan berarti kamu tidak menghargai diri kamu sendiri gitu ya. Kerendahan hati itu berbeda dengan minder. Kalau minder itu rendah diri, kalau kerendahan hati itu kita menyadari bahwa kita ini masih perlu banyak yang diubah, tapi tidak menjadikan kita menjadi minder itu tadi, tapi menjadi motivasi supaya kita ini mau berubah. Kalau minder kan tidak motivasi ya. Kalau minder itu merasa dirinya kurang, merasa dirinya yang paling lemah, mungkin yang merasa dirinya paling jelek, merasa dirinya paling kurang, sehingga tidak ada motivasi untuk berubah. Kalau rendah hati itu sadar bahwa dirinya ini bukan yang terbaik, bukan yang paling baik, sehingga ada kemauan untuk berubah, sehingga ada kemauan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Gitu. Jadi kerendahan hati itu membuat kita menyadari bahwa diri kita ini banyak kekurangan, dan itu membuat kita menjadi rendah hati. Kita tidak sombong dengan keadaan diri kita. Gitu. Nah, terus yang berikutnya, mengapa kok kita ini harus introspeksi? Karena introspeksi diri itu menjaga hati kita tetap bersih. Di Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terus Amsal 27 ayat yang ke-19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Apa yang ada dalam hati kita ya, bagaimana kondisi hati kita, itu mencerminkan perilaku kita, mencerminkan bagaimana kita bertindak. Apa yang terjadi dalam hati kita, terjadi pada hati kita, itu akan terlihat dari luar, akan kelihatan dari perilaku kita. Tuhan pakai kita, Tuhan panggil kita untuk jadi berkat. Kalau kita tidak punya hati yang baik,
Kalau kita tidak punya hati yang bersih, kita tidak pernah bisa jadi berkat buat orang lain. Kita tidak akan pernah bisa memberkati orang lain melalui kehidupan kita. Karena hati kita sendiri pun itu tidak baik gitu. Kalau kehidupan kita mau dipakai Tuhan, kehidupan kita mau sesuai dengan panggilan Tuhan, kita harus jaga hati kita supaya tetap bersih. Nah, introspeksi ini membuat kita ini menyadari kesalahan kita, lalu kita ini akan seharusnya ya setelah kita introspeksi tidak berhenti sampai di situ, tapi langkah selanjutnya adalah bertobat. Jadi ketika kita menyadari kesalahan kita bertobat, kita memperbaiki apa yang belum benar dalam diri kita, dan itu membersihkan hati kita dari kemarahan, dari sakit hati, atau dari kekecewaan, dari kesombongan, dan lain sebagainya. Jadi introspeksi itu membuat kita memperbaiki diri kita sendiri sehingga hati kita tetap bersih. Hati yang baik, hati yang bersih itu akan terpancar keluar gitu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat kepada orang lain, bagaimana kita merespon akan sesuatu, bagaimana kita bertindak akan sesuatu, itu berdasarkan hati kita. Jadi kalau hati kita tidak baik, kalau hati kita ini penuh dengan kemarahan, penuh dengan kesombongan, penuh dengan iri hati, mungkin penuh dengan kekecewaan, akan terpancar dari luar, akan kelihatan dari luar, dan itu tidak jadi berkat buat orang lain. Jadi kalau kita kehidupan kita ini mau menjadi berkat buat orang lain sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, pastikan hati kita dalam keadaan yang bersih. Padahal pastikan hati kita ini terus dikoreksi, dibersihkan dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita jadi berkat, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Kami mau kehidupan kami Tuhan Engkau pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau pakai Tuhan sesuai dengan panggilan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Proses kehidupan kami Tuhan, supaya kehidupan kami hari demi hari Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu. Lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau setiakan panggilan kami Tuhan. Kami mau Tuhan kehidupan kami Engkau ubah Tuhan hari demi hari Tuhan. Engkau proses Tuhan, Engkau perbaiki, Engkau tegur Tuhan kami akan kesalahan kami. Engkau bantu kami Tuhan, untuk kami punya kerendahan hati, untuk kami bisa mengakui kesalahan kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan, apa yang belum berkenan di hadapan-Mu, kami menyadari akan kekurangan kami menyadari akan kesalahan kami Tuhan, akan tindakan kami, ucapan kami, perkataan kami Tuhan yang mungkin menyakiti orang lain, yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami berlaku sombong, kalau selama ini Tuhan kami menganggap diri kami yang paling benar Tuhan, ampuni kami Tuhan. Engkau Roh Kudus tolong kami, tegur kami karena kesalahan-kesalahan kami. Roh Kudus terus ubahkan kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Kami mau dibentuk sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh melakukan segala sesuatunya tepat seperti yang Kau mau Tuhan. Dan kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau kehidupan kami menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami mau Engkau ditinggikan Tuhan melalui kehidupan kami, melalui apa yang kami buat, apa yang kami katakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami dengar pada sore hari ini itu boleh menegur kami Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau ingatkan kami Tuhan, untuk kami terus Tuhan mengintrospeksi diri kami, untuk kami boleh terus Tuhan mengoreksi diri kami hari demi hari Tuhan, setiap hari Tuhan, sampai kapanpun Tuhan kami boleh terus mengintrospeksi diri kami menyadari apa yang belum berkenan di hadapan-Mu. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Syukur kepada Tuhan karena hari ini masih diizinkan beribadah, masih diizinkan melihat kalian lagi di tempat ini. Syukur kepada Tuhan. Meskipun masih ada yang berkurang karena ada yang sakit dan lain-lain, kita doakan ya, supaya mereka sembuh dan sehat-sehat saja. Oke, dunia ini butuh orang-orang yang mau mengintrospeksi dirinya sendiri. Dunia ini tidak butuh orang yang suka menghakimi. Ya, kita belajar dari tadi, kita butuh orang di dunia ini membutuhkan orang yang mau memperbaiki dan mau diperbaiki. Mari kita isi dunia ini dengan hidup kita ini dengan cara hidup kita yang mau diperbaiki terus, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus ya. Kita belajar bareng-bareng, kita sama-sama bertumbuh. Oke? Ya. Sebelum kita pulang, saya mau kasih pengumuman untuk nanti ketika pulang jangan bergerombol, taruh persembahan di sana seperti biasa ya. Akhir kata untuk doa penutup, saya serahkan pada Kofanuan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan-Mu untuk kami boleh beribadah Tuhan, memuji meninggikan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Ubah kami Tuhan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semakin baik Tuhan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk mengintrospeksi diri kami Tuhan, sehingga kami tidak mudah menghakimi orang lain, tapi kami berbenah diri agar kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami persembahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk jadi berkat-Mu, jadi alat-Mu, sehingga banyak orang dimenangkan melalui kehidupan kami. Jadikan kami teladan Tuhan bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi lingkungan sekitar kami. Dan terus topang kami ya Roh Kudus agar kami mampu menghidupi kehendak-Mu, menghidupi jalan-Mu, menghidupi kebenaran-Mu. Sementara kami akan pulang, Kau melindungi kami dalam perjalanan pulang, tiba di rumah, sampai di rumah dengan selamat, jadi berkat bagi keluarga, jadi teladan, dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.